Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurbaiti dari jurusan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang thoriqah mubasyarah. Thoriqah mubasyarah itu yaitu cara menyajikan materi pembelajaran bahasa asing di mana guru itu langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar. Dan tanpa menggunakan bahasa anak didiknya sedikit pun dalam mengajar. Jika ada suatu kata-kata yang sulit dimengerti oleh peserta didiknya, maka guru itu mengartikan kata tersebut itu yang sulit dipahami oleh peserta didiknya itu diartikan dengan menggunakan alat peraga atau mendemonstrasikannya, atau juga bisa dengan mengartikannya itu dengan berupa gambar-gambar dan lain-lain, contohnya masih banyak. Jadi metode ini berpijak dari pemahaman bahwa pengajaran bahasa asing itu tidak sama dengan mengajar ilmu pasti atau ilmu alam. Selanjutnya latar belakang munculnya teori mubasyarah. Munculnya metode langsung ini yaitu karena ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode sebelumnya. Bukan hanya itu, karena adanya perubahan orientasi dan tujuan dari pengajaran bahasa asing yang dikaitkan dengan kebutuhan nyata di masyarakatnya. Dianggapnya metode tata bahasa terjemah hanya menggunakan bahasa sebagai bahasa pengantar saja. Bukan hanya itu, karena tumbuhnya jumlah masyarakat di Eropa dari berbagai negara yang menjalin komunikasi antar mereka sendiri menyebabkan adanya kebutuhan yang mendesak agar menguasai bahasa yang tidak bisa menjadi lingua franca secara aktif dan produktif. Berkembangnya metode ini ditandai dengan penolakan mentah-mentah oleh para penganut metode tata bahasa terjemah. Metode langsung atau thoriqah mubasyarah ini menginginkan pengajaran bahasa asing dengan langsung menggunakan bahasa tersebut tanpa menggunakan bahasa pengantar lainnya. Awalnya metode ini tidak meyakinkan guru dalam pembelajaran bahasa karena dikaitkan dengan bahasa ibu. Namun malah mendapat dukungan dari masyarakat Jerman. Baru setelah itu metode ini diterima oleh masyarakat Jerman. Adapun landasan teori metode mubasyarah ini adalah metode ini muncul berbarengan dengan studi linguistik modern yang mengajak pada pembelajaran bahasa secara alami. Landasan teori ini bahwa bahasa itu merupakan alami atau behavioristik yang pada hakikatnya merupakan kalam dan tulisan merupakan fenomena kedua. Berdasarkan metode ini terkait dengan bahasa, metode ini melihat bahwa bahasa ini bersifat behaviorisme. Terjadi secara langsung dan alami sebagaimana seorang anak itu memperoleh bahasa ibu atau bahasa pertamanya. Adapun karakteristik metode mubasyarah ini, yang pertama itu berbahasa adalah berbicara. Jadi maka berbicara merupakan aspek yang harus diprioritaskan. Jadi berbicara itu diutamakan. Selanjutnya itu sejak dini seorang pelajar itu dibiasakan untuk berpikir bahasa asing yang dia pelajari. Selanjutnya itu yang ketiga itu bahasa ibu, dan bahasa kedua itu atau terjemahan ke dalam bahasa tersebut tidak digunakan. Terus yang selanjutnya yang keempat itu tidak begitu memperhatikan tata bahasa. Yang kelima itu ada asosiasi langsung antara kata lain atau kalimat-kalimat makna yang dimaksud. Yang keenam itu untuk menetapkan pelajar dalam menguasai bahasa asing, yang dipelajarinya itu si pengajar itu memberikan latihan berulang-ulang dengan berbagai contoh-contoh dan hafalan-hafalan.
Nah, selanjutnya adapun tujuan metode mubasyarah ini, jadi para guru itu yang menggunakan metode langsung bertujuan agar apa? Agar para siswa bisa mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dalam bahasa sasaran. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut dengan sukses dan lancar, jadi penting bagi seorang siswa itu untuk belajar berpikir dalam bahasa sasaran. Nah, selanjutnya itu apa sih? Tadi kan, nah selanjutnya itu ada kelemahan dan kelebihan metode mubasyarah. Nah, adapun kelemahan metode ini, pertama, kelemahannya itu si siswa itu maaf. Jadi yang pertama itu apa sih kelebihan metode mubasyarah. Nah, jadi kelebihan metode mubasyarah ini, siswa itu terampil menyimak dan berbicara karena mereka itu mendapat banyak latihan dalam bercakap-cakap. Nah, khususnya mengenai topik-topik yang sudah dilatih dalam kelas. Kelebihan yang kedua itu, siswa menguasai pelafalan dengan baik seperti jadi sudah bisa berbicara bahasa asing. Nah, yang ketiga itu siswa itu mengetahui banyak kosakata dan pemakaian dalam kalimatnya. Nah, yang keempat itu siswa itu memiliki keberanian spontanitas dalam berkomunikasi karena sejak awal itu siswa itu telah dilatih untuk berpikir bahasa target sehingga tidak terhambat oleh proses penerjemahan. Yang kelima itu siswa itu mengetahui tata bahasa secara fungsional, tidak secara teoritis doang. Jadi artinya berfungsi untuk mengontrol kebenaran ujarannya. Nah, sementara itu untuk kelemahan metode Thoriqa Mubasyarah ini, jadi si siswa itu yang pertama, kemampuan siswa itu dalam membaca atau pemahamannya lemah karena materi dan latihan yang disediakan lebih menekankan pada keterampilan bahasa lisannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu metode ini menuntut guru yang ideal dari segi keterampilan karena materi dan latihan yang disediakan lebih menekankan pada keterampilan berbahasa lisan. Selanjutnya itu yang ketiga itu metode ini memiliki prinsip-prinsip yang lebih tepat untuk digunakan di dalam kelas kecil, jadi tidak banyak siswa tuh. Kurang dari 20 siswa lah. Nah, dan tidak bisa dilaksanakan dalam kelas besar. Nah, itu kekurangannya. Selanjutnya yang keempat itu, jadi kekurangan metode ini, terhadap pemakaian bahasa siswanya itu berakibat jadi terbuangnya waktu untuk menjelaskan makna satu kata yang abstrak dan terjadinya kesalahan persepsi dan penafsiran pada siswa. Nah, selanjutnya itu yang kelima itu terlalu membesar-besarkan persamaan antara pamer olehan bahasa pertama dan kedua, dan banyak mengabaikan realita keterbatasan yang ada di dalam kelas. Nah, jadi intinya kesimpulannya, munculnya metode langsung ini memberikan banyak perbaikan dan pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing di dunia. Nah, berkat kehadiran metode ini, jadi penguasaan tata bahasa menuju pengajaran bahasa untuk komunikasi dengan bahasa sasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.